Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi SKB pada formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi, bagian kemampuan khusus yang ke-18 yaitu pengembangan agil dan metodologi Scrum. Sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Oke, sekilas tentang agil. Bahwa agil ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, pengiriman hasil secara iteratif, dan adaptasi terhadap perubahan. Agil bekerja dengan iterasi singkat untuk menghasilkan nilai maksimal bagi pengguna akhir. Sedangkan Scrum adalah sebagai salah satu framework dari Agil, yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang memfasilitasi pengelolaan proyek kompleks. Scrum ini berfokus pada penyelesaian pekerjaan dalam iterasi yang terstruktur yang disebut dengan sprint. Nah, konsep dasar agil yang pertama adalah iterasi singkat, yaitu menggunakan siklus pengembangan pendek untuk mengatasi perubahan kebutuhan. Yang kedua adalah kolaborasi tim, yaitu semua pemangku kepentingan dan anggota tim bekerja sama erat. Yang ketiga adalah transparansi, yaitu perkembangan proyek dipantau secara berkala, biasanya melalui rapat harian. Yang keempat adalah adaptasi, yaitu perubahan kebutuhan dapat diterapkan kapan saja selama pengembangan. Komponen utama di dalam Scrum ini yang pertama adalah terkait dengan peran Scrum tersebut, yaitu yang pertama product owner, yang bertugas menentukan prioritas dalam produk backlog dan memastikan pengembangan memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua adalah Scrum Master, yaitu yang memastikan Scrum berjalan sesuai aturan, mendukung tim dan menghilangkan hambatan. Yang ketiga adalah Development Team, yaitu tim yang lintas fungsi yang bertanggung jawab mengimplementasikan item dalam sprint backlog. Terkait dengan artefak Scrum, yang terkait dengan komponen utamanya yang pertama adalah produk backlog, yaitu daftar fitur atau pekerjaan yang diprioritaskan oleh product owner. Yang kedua adalah sprint backlog, yaitu subset dari produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan selama sprint. Yang ketiga adalah increment, yaitu hasil kerja yang diselesaikan dalam sprint dan harus memenuhi definition of done atau DOD. Nah, DOD sendiri adalah kriteria yang telah disepakati oleh tim untuk memastikan kualitas dan kelengkapan pekerjaan. DOD ini menjadi tolok ukur apakah pekerjaan atau increment sudah dapat dianggap selesai. Juga ada DOR atau Definition of Ready, adalah tolak ukur untuk memastikan bahwa item backlog siap untuk dimasukkan ke dalam sprint backlog. Contohnya, item backlog memiliki deskripsi yang jelas dan dapat diimplementasikan dalam waktu sprint. Yang kedua adalah acceptance criteria, adalah kriteria spesifik yang ditentukan untuk setiap item dalam backlog agar dapat diterima oleh product owner. Acceptance kriteria biasanya lebih detail dibandingkan DOD dan berlaku per item. Nah, kegiatan Scrum sendiri yang pertama adalah sprint planning, yaitu menentukan sprint goal dan membuat sprint backlog. Yang kedua adalah daily Scrum, yaitu rapat harian untuk memantau kemajuan dan mengatasi hambatan. Yang ketiga adalah sprint review, yaitu memeriksa increment dan mengumpulkan feedback dari pemangku kepentingan. Yang keempat adalah sprint retrospektif, yaitu mengevaluasi proses untuk peningkatan di sprint berikutnya. Oke, untuk studi kasus implementasinya terdapat dua hasil penelitian. Yang pertama yang dilakukan oleh Heri Susanto terkait dengan implementasi Agile Scrum pada proses pengembangan aplikasi monitoring dan MBKM di Unikama. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Fauzan Abiyuzaki pada tahun 2023 tentang implementasi metode Agile Framework Scrum dalam pengembangan sistem informasi manajemen aset terpadu Undip modul inventarisasi. Secara singkat hasil penelitiannya, yang Heri Susanto 2022 ini adalah monitoring MBKM di Unikama, bahwa kerangka kerja Scrum digunakan untuk pengembangan sistem berbasis web dengan iterasi yang cepat. Tim menggunakan sprint backlog dan daily Scrum untuk memastikan tugas selesai tepat waktu. Yang kedua yang dilakukan oleh Fauzan Abiyuzaki tahun 2023
terkait dengan manajemen aset di Undip, bahwa yang pertama hasilnya adalah dengan Scrum, pengembangan sistem manajemen aset yang awalnya diproyeksikan selama 1 tahun dapat diselesaikan selama 2,5 bulan. Yang kedua, bahwa proses iteratif memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan adaptif. Kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, dalam Scrum, apa yang menjadi hasil utama dari sprint planning? A. Roadmap pengembangan jangka panjang. B. Sprint backlog yang memuat rencana kerja sprint. C. Daftar hambatan yang dihadapi tim. D. Definisi dari semua fitur dalam produk backlog. E. Dokumen evaluasi kinerja tim. Jawabannya adalah B. Sprint backlog yang memuat rencana kerja sprint. Bahwa sprint planning ini bertujuan menghasilkan sprint backlog, yaitu daftar pekerjaan yang diambil dari produk backlog untuk diselesaikan selama 1 sprint. Hal ini tidak mencakup roadmap jangka panjang atau dokumen evaluasi. Masuk ke soal yang kedua. Seorang Scrum Master menghadapi kendala di mana anggota tim sering mengalami ketidakpastian dalam mengidentifikasi tugas prioritas dalam sprint. Solusi terbaik yang sesuai dengan peran Scrum Master adalah A. Membuat keputusan sendiri terkait tugas prioritas. B. Mengarahkan tim untuk mendokumentasikan backlog secara mandiri. C. Memfasilitasi diskusi tim untuk memahami prioritas product owner. D. Menggantikan peran product owner sementara waktu. E. Meminta product owner untuk membuat panduan tugas rinci untuk setiap anggota. Jawabannya adalah C. Memfasilitasi diskusi tim untuk memahami prioritas product owner. Nah, bahwa tugas Scrum Master adalah memfasilitasi komunikasi antara product owner dan tim pengembang, bukan mengambil alih tanggung jawab mereka, baik itu A ataupun D. Ya, meminta product owner memberikan panduan rinci, mengurangi fleksibilitas tim dalam bekerja. Oke, lanjut ke latihan soal yang ketiga. Tim Scrum sedang menghadapi tekanan untuk menyelesaikan lebih banyak fitur daripada yang direncanakan dalam sprint backlog. Apa tindakan paling tepat yang seharusnya dilakukan? A. Menambahkan fitur baru selama sprint berjalan jika memungkinkan. B. Mengurangi fitur prioritas rendah tanpa melibatkan product owner. C. Menyelesaikan fitur sesuai sprint backlog dan menunda sisanya ke sprint berikutnya. D. Mengubah sprint goal untuk mencakup semua fitur tambahan. E. Membagi tim untuk menangani fitur tambahan secara paralel. Jawabannya adalah C. Menyelesaikan fitur sesuai sprint backlog dan menunda sisanya ke sprint berikutnya. Bahwa Scrum ini menekankan fokus pada sprint backlog yang telah disepakati selama sprint planning. Menambahkan fitur baru pada pilihan A itu melanggar prinsip stabilitas sprint. Sementara mengurangi fitur tanpa konsultasi pada pilihan B dapat mengurangi nilai yang dihasilkan. Masuk ke latihan soal yang keempat. Dalam Scrum, apa yang dimaksud dengan definition of done? Yang pertama A. Standar minimal untuk menyelesaikan sprint. B. Dokumen panduan teknis pengembangan sistem. C. Daftar tugas yang harus dikerjakan oleh tim pengembang. D. Instruksi kerja bagi tim selama sprint berlangsung. E. Tolak ukur kapan item backlog dianggap selesai. Jawabannya adalah E. Tolak ukur kapan item backlog dianggap selesai. DOD ini adalah kriteria yang disepakati oleh tim untuk menentukan apakah suatu item backlog telah selesai sesuai standar kualitas. Ini bukan termasuk panduan teknis pada pilihan B atau daftar tugas pada pilihan C ya harusnya. Oke, baik, lanjut kepada soal yang kelima. Seorang product owner mengusulkan perubahan besar pada sprint goal di tengah sprint berjalan. Bagaimana seharusnya Scrum Master merespons? A. Menerima perubahan untuk memastikan kebutuhan bisnis terpenuhi. B. Membatalkan sprint saat ini dan memulai sprint baru dengan perubahan tersebut. C. Memastikan tim memahami perubahan dan segera mulai mengimplementasikannya. D. Menunda perubahan hingga sprint berikutnya dan menyelesaikan sprint goal yang ada. E. Mengabaikan perubahan untuk mempertahankan fokus sprint saat ini. Jawabannya adalah D. Menunda perubahan hingga sprint berikutnya dan menyelesaikan sprint goal yang ada.
bahwa Scrum ini menekankan stabilitas selama sprint berlangsung untuk memfasilitasi fokus tim. Perubahan besar sebaiknya ditunda hingga sprint berikutnya, kecuali jika perubahan benar-benar kritis yang memerlukan pembatalan sprint pada opsi B. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.